dan lapangan sepatu roda dan lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis itu dibangun oleh Kementerian Olahraga, tapi tanahnya pas-pas. Saya berharap ini bisa digunakan oleh masyarakat kita semua, tidak ada apa yang didasari kemerdekaan berkelompok-kelompok, karena kita sama satu manusia. Ya, khususnya saling membawa dan membangun, sudah kami belakang. Jangan sampai tadi bilang ada yang A dan ada yang B, kita samakan seperti itu. Bagaimana menciptakan masyarakat kita yang adil, tentram dan beradab. Jangan sampai berkotak-kotak. Mari kita jadi satu. Makanya dengar di Nusantara ini masjid yang bagus ini, saya sempat dimaluin juga, Pak. Jangan kayak Tamu Selatan tuh, masjid yang bagus, tapi pengurusnya pada berantem kayak. Saya tersinggung juga, karena saya udah tahu apa, Pak. Mana kamar Tamu Selatan? Begitu saya nyampe, saya ditegur itu, Pak. Teman juga saya berani soal tahu urusannya. Ini urusannya apa? Masjid itu kamar. Nah ini, mudah-mudahan saya bilang tadi ini demokratis sekali orang tua kita ngomongnya. Siapa pun boleh masuk ke sini. Yang penting tujuannya baik dan benar. Ini, makanya tadi saya perjelas bahwa tanah pasok-pasok ini tanah yang pemerintah daerah. Ya bukan milik sekelompok orang, tidak. Dikembalikan lagi oleh masyarakat sebagai rakyat. Jangan berkelompok-kelompok. Ini, itu perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Saya yakin orang-orang tua saya pada kita sekolah juga. Ada yang jenderal mungkin, ada yang perwira, ada yang kansip mungkin. Tinggal bagaimana hati kita buka bersama. Tujuan hidup kita mau apa sebenarnya? Ini, kita harus bareng-bareng hidup ini. Jangan saling berkelompok, mendingan di pemerintah pun tidak. Saya bocah Tamu asli, bocah sini asli. Saya nggak mau ada yang begitu-begitu. Ada guru saya mengatakan, oke, di Bali, nggak bisa begitu. Itu harus bareng-bareng. Makanya di utara, welcome, siapa pun boleh masuk. Jangan sampai nanti di Tambun ini ya, mencontohkan kita doain. Itu pakai dede ya. Kita kemarin sampai apa ada acara modernisasi lintas agama, tolong semua orang-orang tua saya bisa mencontohkan yang lain. Apalagi di Grand Wisata ini kan saya lihat dari segi pendidikannya juga beda. Mereka kan paling tidak di atasnya juga sono bergaul lah, nggak pada pintar-pintar. Paling tidak harus bisa memberikan contoh bocah kampung saya. Dan kerjanya cuma ngomong doang, paling tidak memberikan contoh yang terbaik. Bagaimana nih kita sebagai alim ulama mencontohkan yang terbaik buat anak-anak kita. Itu jangan sampai main gontok-gontokan. Mari kita jaga itu. Apalagi tadi bilang Pak Haji Ali kita jadi satu untuk membangun umat manusia yang lebih baik lagi. Jangan sampai mundur peradabannya. Malu kita, gitu. Yang terakhir, kita besok laksanakan di Kurban. Saya berharap tolong nih Pak Kiai, pengurus masjid, jangan di sisi perutnya itu dibuangin kali, jangan ngotorin Pak. Kita 2 kali kita udah kotor, karena kita sudah bukan kali Pak. Di Tamu Selatan bukan ada kali, merah semua. Karena harinya udah kotor, hitam, ditambah lagi nanti begitu Bapak besok untuk korban, itu perutnya dibuang kali. Ngumpulnya di kampung saya kalau di CBL. Bapak CBL, jangan bergerak. Entah senang saya mau coba bawa, ya dikasih khusus sapi di kota. Kalau nanti sampaikan itu rumah masjid, semua yang ada di kampung Selatan, khususnya Tamu Selatan. Ya, kalau bisa ya digali, dikubur, jangan sampai di, ya. Nah, sekitek juga, ya sekitek ada buat lubang ya Pak. Sehingga situ bicara Tamu Selatan, kemiskinan kita masih banyak Pak Kiai. Kemiskinan ekstrim kita hampir 783 kepala keluarga, tentunya tugas kita bersama. Dan ekstrim itu 2 ODGJ, orang gila yang pada stres. Satu desa mungkin ada kurang lebih 111 orang satu desa, itu yang ketahuan. Belum yang diikat, belum yang dijaring, yang nggak boleh keluar, itu ada pada kita. Makanya secara sosial saya beritahu kepada orang tua saya, ini kemiskinan kita. Stunting hampir kurang lebih 383 anak kecil yang kena stunting, yang pra-stunting satu desa kurang lebih 80 orang. Harapan saya ini melalui PJNU bisa membantu mereka, karena memang saya juga punya bagus. Saya minta dari kawasan kalau memang ada, saya minta dari Coca-Cola kalau memang ada. Bahkan kita patungan antara PNS yang ada di kita untuk memberikan makan yang terbaik buat adik-adik saya yang stunting. Harapan juga dari tadi Ketua DKM, terus Pak
Pak Haji Andi, harapan saya juga bisa bantu itu, karena saya berharap di Tambun Selatan jangan kelihatan di grand wisatanya megah, tapi di samping kiri kanannya juga megah, ya. Berapa desa juga megah, itu. Terus yang terakhir juga kita ada, karena memang kita ada penyakit TBC terbesar sedunia kedua dari India, dan kita diberikan pengobatan gratis dari negara, maksudnya mungkin dari Nepal ada, dari provinsi, pusat, dan Kabupaten Bekasi. Saya tempatkan di Kelurahan Jatimulia. Satu RW kita sampel kurang lebih hampir 2.000 warga satu RW-nya. Mudah-mudahan kita bisa selesai, dan kalau memang ada yang kena atau kena TBC, dia bisa dikasih obat. Karena memang kita dapat jatah satu orang, dananya hampir 250.000 satu per kepala keluarga. Itu pun dananya dari Bank Dunia. Harapan saya ini tolong diterima. Saya berharap nanti juga bisa menjalan ke desa-desa lain. Karena memang TBC ini sampai juga kena COVID. Karena menurut para ahli dokter, tiap menit 4 menit sekali ini orang tua kita atau bangsa orang Indonesia meninggal. 4 menit ada yang meninggal satu, 4 menit satu. Ini gara-gara TBC. Maka dari itu tolong penyakit TBC ini, TB ini, tolong kita berantas. Jangan sampai nanti menjangkit menyebar kemana-mana. Maka dari itu Tambun Selatan mendapat contoh untuk pengobatan gratis dari Bank Dunia. Saya tempatkan di Kelurahan Jatimulia. Yang terakhir, ini kali-kali terus saya siarkan masalah Situ Ciberem. Alhamdulillah pakai Situ Ciberem itu udah bersih. Pinggir-pinggirannya, warung-warungnya udah bersih, udah kayak pantai kan, kayak di laut itu ada pantai. Tolong dijaga, tolong dijaga. Karena memang itu bocah Tambun, saya kalau ngomong kebo, goyangin Tambun, paham kebo nggak? Tahu kan? Kalau orang Tambun pasti tahu. Makanya itu dari macam-macam keuangan itu ya. Begitu juga jalan kita setup itu, jangan ditutup-tutup juga grand wisata. Kalau saya sih bilangin kalau masih ditutup aja ya terserah. Hanya Gusti Allah yang tahu nanti. Karena dalam setup itu dari Cikeko sampai Tambun itu ada angkotnya. Jangan ditutup-tutup begitu. Harapan saya ini kita bisa bergerak bersama untuk membangun itu. Jangan di anak tiriin. Ini harus bareng-bareng, Pak. Saya bukan kompor, karena memang ini kita membangun peradaban, membangun manusia. Jangan membangun kelompok. Karena sama, setup juga manusia, kita Tambun juga manusia. Di tengah-tengah ada perumahan yang mewah. Apa salahnya kita bareng-bareng? Jadi satu. Ayo, ada jalannya kalau perlu, setup itu bangun lagi dari wisata. Bikin tamannya, ada masjidnya, ada gerejanya, ya, ada kantor PCNU di situ, ada kantor Muhammadiyah di situ. 48 hektar Pak kalau Bapak tahu itu. Bahkan kemarin dapat surat dari kementerian, tolong dibuka itu pagar-pagar jatuh kita. Ini Pak, mohon izin Pak DPR, karena saya seorang pemerintahan, saya selaku camat dan kepala desa, dan saya dikasih tahu dari kementerian bahwa memang itu harus benar-benar ditata dengan baik. Bila perlu nanti Kementerian PUPR akan membangun taman-taman yang ada di sini. Makanya harapan saya tolong dijaga. Saya berharap orang-orang tua saya di NU ini bisa memahami itu. Yang jelas itu, mohon maaf, karena memang saya berharap dengan adanya masjid agung terbesar di Tambun Selatan ini menjadi bapak asuhnya kalau begitu. Menjadi bapak angkatlah begitu, membuat contoh yang terbaik buat masjid-masjid saya yang ada di Tambun Selatan, hampir kurang lebih 223 masjid yang ada di Tambun Selatan. Jadi ini yang masjid ke bawahnya ya, kalau bicara keilmuan betul banyak kiai, banyak tokoh masyarakat, banyak alim ulama yang habis Quran, berikanlah mereka. Orang-orang yang tidak paham, berikan mereka supaya paham. Jangan sampai nanti di Tambun Selatan ini terkenalnya yang itu. Mungkin itu Pak Kiai yang bisa sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Mari kita bersatu untuk membangun Tambun Selatan khususnya Kabupaten Bekasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Sufyan Hadi, Camat Tambun Selatan.